Menurut pemahaman Mu'tazilah, orang yang hidup di zaman fatarah tetap kafir apabila tidak menyembah Allah. Hina ke asal mula tengku. Bahkan kaum Mu'tazilah mengatakan ayah Nabi dan ibu Nabi kafir. Bahan 4. Karena menurut keyakinan mereka, akal yang menjadi hakim dalam menghukum sesuatu, maka ayah Nabi dan ibu Nabi kafir. Sedangkan keyakinan getanyo ahli sunnah pakai bantap kafir. Syariat golomna baru dia takun kafir. Wat tetruk syariat. Han getem puput sebagaimana ketentuan syariat. Wat baru dia takun maksiat. Wat tetruk syariat, karena mereka melakukan sebalik daripada perintah dan mengerjakan yang dilarang. Baru dia takun maksiat. Hanya hina ke perbedaan antara kita ahli sunnah dengan kaum Mu'tazilah. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh mengenal segala pembahagian hukum akal yang 3 dan bermula mengulang-ulanginya. Hukum akal yang 3 itu ta'nisun lil qalbi, berjinak-jinak bagi hati, bi amsilatiha, hal keadaan diulang-ulang dengan segala contohnya, sehingga tidak dihajatkan akan berfikir pada menghadirkan segala makna-maknanya. Hana dihajatkan ila kulfatin, kepada berfikir yang berat. Mimma huwa daruriyun, itu sebahagian daripada barang yang bermula dianya itu daruri, wajib atas tiap-tiap orang yang berakal yang menghendaki ia akan kelepasan. Bangan wajib dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasulnya Allah, sabit di atas mereka rahmat dan sejahtera. Bahkan berkata oleh Imam Haramain dan oleh satu jamaah akan bahwa sungguh mengenal ini pembahagian yang 3 itu bermula dianya itu diri akal. Maka bermulaman yang tidak mengenal ia akannya pembahagian yang 3 beserta makna-maknanya, niscaya maka tiada ia dengan berakal. Artinya mengenal hukum akli yang 3, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, itu sebahagian daripada daruri. Arti daruri hana payah tapi berat semike untuknya tetapi hana suah mudah. Karena yang dimaksud dengan wajib pada akal tidak diterima oleh akal apabila tiada, mustahil pada akal tidak diterima oleh akal apabila ada, harus pada akal menerima oleh akal ada atau tiada. Wa takriruha, diulang-ulang hanya kaitan dengan penjelasan hukum akli yang tujuannya berjinak-jinak bagi hati. Yang dimaksud dengan kalbi hati di sini adalah akal, karena akal hakikatnya dalam mati kelamuta. Akal hinau aja, atra dari hinau kenau hinau putar ada, hasil putaran hinau nyok ke hinau cok kesimpulan. Menyatapu buat kakek mau buat, metinggai kakek metinggai, menyamecok yang god kakek god, menyamecok yang bro kakek bro, maka akal lah mati. Jadi tujuan diulang-ulang uraian masalah hukum akli agar akal kita berjinak-jinak dengan masalah hukum akli dan makna-maknanya. Makna berjinak-jinak lengket pikiran kita dengan pembahasan yang namanya hukum akli, sehingga la yuhtajul fikra hanale payah berat tasmiki wataitan yang lego pakiban yang dimaksud dengan wajib pada akal hana tuah semikele langsung je terjawab. Putra yang wajib pada akal mesti benar. Putra dimaksud dengan mustahil ba'akai wajib hana. Yang dimaksud harus ba'akai jud hana.
Jadi untuk memudahkan maka geulang-ulang napaduga geulang-ulang kaitan pembahasan hukum akal. Wate merempaklah wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hana suwale tersemikir pakiban maksud karena kalengket dengan pikiran dengan sebab legulau-ulang. Maka wajib kepada setiap orang yang berakal. Orang yang berakal yang menghendaki kemenangan, itulah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah. Wajib orang yang benar-benar berakal wajib mengenal Allah yang sebenarnya dan mengenal Rasulullah yang sebenarnya. Tidak akan mampu kita mengenal Allah dengan sebenarnya apabila definisi daripada hukum akal sendiri tidak kita pahami. Artinya apa? Kita akan dapat mengenal Allah yang sebenarnya harus melewati daripada hukum akal yang sebenarnya. Karena wajib secara akal, mustahil secara akal. Artinya yang menghukumkan layak atau tidak layak sesuatu pada diri Allah adalah akal. Menyeakai hana tada'ah pakiban hukum akai yang wajib, pakiban hukum akai kait mustahil, pakiban hukum akai kait yang harus, han mungkin dapat kita mengenal Allah. Maka hukum akai le bumupun wate ikun le tidak รื่องatau terdapat dalam tulisan kitab wajib pada akal Allah, wajib pada akal Allah kidam. Bagaimana maksud wajib pada akal Allah kidam? Akal tidak menerima apabila Allah itu bukan kidam. Mustahil pada akal Allah memiliki syari'. Apa maksudnya? Akal tidak menerima apabila ada satu lagi Tuhan yang sama dengan Allah. Harus pada akal Allah menciptakan makhluk ataupun tidak. Apa maksudnya? Artinya boleh-boleh saja Allah menciptakan, boleh pula tidak menciptakan, akal menerimanya. Maka hukum akai bumufhum. Wate mufhum hukum akai, maka kebit-kebit akan taturi Allah yang sebenarnya, akan taturi Rasulullah yang sebenarnya. Bahkan menurut Imam Haramain dan oleh satu jamaah, anna ma'rifata hadhil aqsami tsalatsah hiya nafsul aqli faman lam ya'rifha bima'aniha falaysa bi'aqilin. Menurut Imam Haramain, mengenal hukum akal yang tiga ini dialah itu diri akal. Yang gepenan dengan meakai, urang yang meakai, itulah urang yang kagemupom hukum akai yang lain. Wajib ba'akai, mustahil ba'akai, harus ba'akai. Artinya apa? Apabila kita belum memahami hukum akal yang ketiga ini, kata beliau, berarti orang itu belum berakal alias gila. Maka orang yang hana mufhum ta hukum akai yang lain tersebut, hana gepahami pakiban maksud, menurut Imam Haramain itulah orang gila yang benar-benar gila sebenarnya. Shad wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajudu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak oleh bahwa mengenal ia akan barang yang wajib ia pada hak Maulana Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil ia, dan barang yang harus ia. Sabit seperti demikian wajib atasnya mukallaf itu bahwa mengenal ia akan misil demikian pada hak segala rasul, sabit di atas mereka rahmat dan sejahtera. Wajib syarak telah menetapkan bahwa wajib kepada setiap mukallaf mengenal sifat-sifat yang wajib pada Allah, mengenal sifat-sifat yang mustahil pada Allah,
mengenal sifat-sifat yang harus pada Allah. Pula wajib kepada setiap mukallaf mengenal sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Apabila kita benar-benar telah mengenal Allah dengan sebenarnya, benar-benar telah mengenal Rasulullah dengan sebenarnya, dapat pahala, terlepas kita dari tuntutan. Apabila sebaliknya, maka dosa dan kita akan diazab. Artinya apa? Pokok masalah daripada iman itulah mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Menya Allah galam taturi, Rasulullah galam taturi, maka ibadat getanyo tidak akan diterima. Ibadat seorang hamba tidak akan diterima apabila Allah belum dia kenal, apabila Rasul belum dia kenal. Sama bandingan tak kirim surat alamat hana muha tunggu, maka surat getanyo hantru bak tujuan. Tak ibadat ke Allah, Allah galam taturi, maka ibadat getanyo hantru bak tujuan tunggu. Ka pakiban makna wajib. Sin yajibu wa yalzimu wa yafrudu bi makna wahidin. Yajibu wajib, wa yalzimu lazim, wa yafrudu fardu, itu sabit dengan makna yang satu. Dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kalimat tapi maknanya sama. Lafai taraduf, nagakun yajibu wajib, nagakun yalzimu wajib sid mufhum, nagakun yafrudu wajib sid mufhum. Maka heboh kalimatnya maknanya satu, yaitu wajib. Baik dengan lafaz yajibu, yalzimu ataupun yafrudu. Karena yajibu wajaba, yajibu fi'il madhinya wajaba, yajibu fi'il mudhari'nya masdarnya ijabatan. Kalau lazima yalzimu luduman, kalau farada yafrudu furudan. Makna satu. Wal mukallafu, yang dimaksud dengan mukallaf itu siapa? Al balighul aqilu. Ya, dan bermula mukallaf itulah orang yang balik lagi orang yang berakal. Artinya orang yang balik dan berakal, arti balik sampai usia. Yang balik gitu. Menyebalighun secara makna logawi mubulai ya, makna mubulai ya, makna balighun. Artinya katro usia. Surah huragam kalimpo jalu tegam, surah hurinang kamuhid yang kabalik. Menyetinjauan usia 15 tahun itu balik. Jadi mukallaf orang yang diberatkan hukum, balik dan berakal. Balik tidak berakal, tidak ada kaitan diberatkan hukum kepadanya. Ataupun berakal tapi tidak balik pula belum diberatkan suatu hukum karena belum lengkap. Wal mukallafu ma'khudun minat taklifi, ya nyokalok. Dan bermula mukallaf itu dimakhudkan daripada kata-kata taklif. Maka dalam istilah bahasa Arab ada mustaq, ada makhud. Sedangkan dilikut dalam pembahasan getanyo malam yang kau likut, mustahilun itu dimustaqkan daripada istihalah. Wajibun dimustaqkan daripada ijabah. Jaizun dimustaqkan daripada ijab. Apa beda mustaq dengan makhud? Karena dalam istilah Arabiah ada mustaq, ada makhud. Kalau mustaq ataupun istaq di dalam bahasa Arab, raddu lafdin ila lafdin akhar. Raddu lafdin ila lafdin akhar limunasabatin bainahuma fil lafzi wa makna. Secara mudah dipahami yang dimaksud dengan istaq ataupun mustaq, gecok sabuh lafaz beserta gecok makna-makna yang gekun mustaq. Lagi terpegah malamnya.
pakon getareh atih mustaq kan atih mustaqmen. Karena sulit dipahami mustaqmen. Dengan dipahami mustaq maka akan dipahami mustaqmen. Nyok karena yang macut hana masalah. Nyak tak pahami Arab macut. Di banda pegawai katelat itu yang. Jadi mustaqnya gecok lapai beserta gecok makna. Contoh, mustahil sama artinya dengan istihalah. Berbeda istihalah itu lafaz masdar kejadian. Sedangkan mustahil itu yang telah terjadi. Maka mustahilun isim fa'il, istihalah masdar, wajibun isim fa'il, ijabah masdar, jaidun isim fa'il, ijazah masdar. Sulit tak pahami masdar karena masdar itu bermakna kejadian. Maka dengan memahami isim fa'il akan memudahkan memahami masdar. Contoh masdar patah. Nyan patahnya masdar karena dia itu kejadian. Hana tak pahami itu ku pakiban patah. Yang tak pahami putra yang patah. Yang patah itu isim fa'il. Ataupun trau sulit tak pahami dengku. Yang trau kamang tak pahami. Maka untuk memahami masdar didefinisikanlah isim fa'il. Lagi contoh yang patah, putra yang patah, sesuatu yang tidak lagi bersambung ataupun sesuatu yang telah bercerai. Wate kagakun sesuatu yang telah bercerai berarti patahnya cerai. Kamu dah. Maka mustaq gecok lafaz dari masdar sekaligus gecok makna yang mustaq agen. Menyemakhud dalam istilah bahasa Arab diambil lafaz tapi tidak diambil maknanya. Contoh, mukallafun diambil daripada kalimat masdar taklifun. Kallafa yukallifu taklifan. Kallafa yukallifu taklifan. Jadi mukallaf dimaksud diambil daripada kalimat masdar taklif. Diambil lafaz tapi tidak diambil makna. Arti daripada taklifun secara logawi berat. Menyekulfatun memberatkan pikiran. Taklif berat. Sedangkan yang dimaksud mukallaf ini kan sesuatu yang berat. Menyemukallaf tabuh makna sesuatu yang berat berarti terbenar buta gehon, terbenar buton. Kan yang dimaksud. Tapi apa yang dimaksud dengan mukallaf? Sesuatu yang diberatkan dengan hukum. Makanya didefinisikan apa yang dimaksud dengan mukallaf. Wa huwa ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahihi ala qaulin. Au tuliba ma fihi kulfatun alal qaulil akhar. Yang dimaksud dengan taklif, yang dimaksud dengan taklif bukan taklif secara makna logawi, tapi taklif dalam istilahi. Bahasa lain gekun secara definisi terminologi, kon etimologi nya logawi. Nah, secara terminologi apa yang dimaksud dengan taklif? Yang dimaksud dengan taklif ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahi. Itu makna taklif. Melazimkan sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu diberatkan. Pane sesuatu tersebut daripada segala perintah ataupun segala larangan. Dasar di atas satu pendapat. Menurut satu pendapat yang dimaksud dengan taklif diberatkan suatu perintah ataupun diberatkan suatu larangan. Yang makna taklif gepu berat, yang gepu beratnya berupa perintah ataupun yang gepu berat tersebut berupa larangan. Menyegepu berat berupa perintah mesti buat, menyegepu berat berupa larangan mesti kebah. Yang makna taklif diberatkan, baik kaitannya dengan perintah ataupun dengan larangan. Itu arti taklif secara istilahi. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan taklif tuliba ma fihi kulfatun, dituntutkan sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu diberatkan. Arti daripada taklif diberatkan dengan suatu tuntutan. Terserah tuntutan apa saja. Apakah tuntutan itu berupa perintah ataupun tuntutan itu berupa
larangan. Maka arti taklif secara dua pendapat dapat disimpulkan. Apa itu taklif? Diberatkan dengan suatu hukum. Diberatkan dengan suatu hukum. Apakah hukum itu kait dengan perintah maka wajib, atau kait dengan larangan maka itu haram. Yang gekeun dengan taklif. Wa qauluhu syar'an, dan bermula katanya musannif syara'an ihtiradun an madhabil mu'tadilati alladhi yaquluna anna ma'rifatallahi wajabat bila akali. Dan bermula kata-katanya syara', katanya tengku syara' itu dipeliharakan daripada madhab mu'tadilah, madhab alladhi yang berkata oleh mereka akan bahawa sungguh mengenal Allah wajib ia mengenal Allah dengan sebab akal. Inilah perbedaan kita ahli sunnah dengan mu'tadilah. Menurut pendapat ahli sunnah, yang menghukumkan kita wajib mengenal Allah dan mengenal Rasul adalah syara'. Artinya memang itu dasar ketentuan Allah, bukan akal. Karena menurut keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, apabila belum datangnya syara', artinya belum diutusnya Nabi, maka belum berlaku hukum. Menyegalam geutus Nabi, galam gepetren syariat li Allah, maka hana berlaku hukum kepada manusia. Inilah yang dimaksud dengan zaman fatarah. Nyo keyakinan kita nyo ahli sunnah. Maka orang yang hidup di zaman fatarah tidak ada taklif. Hana hukum sepe piku urang udip dalam zaman fatarah. Pakon, karena belum ada syariat. Maka orang yang hidup di zaman fatarah tidak ada wajib, tidak ada haram, tidak ada sunnah, makruh dan sebagainya. Apa yang gepebuat hana balasan pahala dan hana balasan dosa. Pakon, karena belum datangnya syara'. Maka disimpulkan berdasarkan keyakinan dan pendapat ahli sunnah wal jamaah, orang yang hidup di zaman fatarah tidak berdosa dan tidak dapat dikatakan mereka itu kafir, karena golamna hukum, golam turun syariat. Berbeda dengan pendapat kaum mu'tadilah. Menurut mu'tadilah, yang menjadi hakim untuk menghukum sesuatu baik ataupun buruk bukan syariat, adalah akal. Apabila akal berkata itu baik, maka baik. Apabila akal berkata itu buruk, maka buruk. Artinya, sekalipun syariat belum datang, Nabi belum diutus, akal telah mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka, menurut pemahaman mu'tadilah, orang yang hidup di zaman fatarah tetap kafir apabila tidak menyembah Allah. Hinawa ke asal mula tengku. Bahkan kaum mu'tadilah mengatakan ayah Nabi dan ibu Nabi kafir. Bihan 4. Karena menurut keyakinan mereka, akal yang menjadi hakim dalam menghukum sesuatu, maka ayah Nabi dan ibu Nabi kafir. Sedangkan keyakinan getanyo ahli sunnah pakai bantap kafir. Syariat golamna baru je takun kafir. Wat tetruk syariat. Han getempu buat sebagaimana ketentuan syariat. Wate baru je takun maksiat. Wate truk syariat, karena mereka melakukan sebalik daripada perintah dan mengerjakan yang dilarang. Baru je takun maksiat. Nya hino ke perbedaan antara kita ahli sunnah dengan kaum mu'tadilah. Maka orang yang hidup di zaman fatarah, keyakinan kita ahli sunnah, mereka itu bebas daripada hukuman karena belum biasa, belum diutusnya Rasul dan belum datangnya syariah. Sedangkan mu'tadilah, orang yang hidup di zaman fatarah, tetap mereka menghukumkan kafir karena akal bisa menghukum sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kesimpulannya, siapa yang mewajibkan kita untuk mengenal Allah? Itulah Allah sendiri. Siapa yang mewajibkan kita untuk mengenal Rasulullah? Itulah Allah itu sendiri. Maka Allah mewajibkan kita orang yang sudah balik lagi berakal mengenal Allah dengan sebenarnya, mengenal Rasulullah dengan sebenarnya. Apabila kita tidak mengenal dirinya Allah, sama dengan kita belum memiliki iman, tidak memiliki iman.
Berbeda dengan masalah taklid itu. Taklid masalah kesempurnaan iman atau tidak sempurna. Apabila belum mengenal Allah yang sebenarnya, maka dikategorikan kita belum beriman. Apabila belum beriman, artinya ibadat yang katanya buat sia-sia. Pakot katanya yang buat berhukum gala meiman. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lentuan tanya yang tengku terkait dengan cara mengenal Allah. Pua ke set dadu pua sifat 20 ataupun etika 50, atau mohon penjelasan lain yang lebih rinci tentang bagaimana cara mengenal Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenal Allah ada tingkatannya. Ada tingkatan wajib, yaitu wajib in. Ada tingkatan wajib tapi wajib kifayah. Tingkatan wajib in mengenal Allah agar sah ibadah. Mengenal Allah agar sah ibadah. Mengenal Allah agar sah ibadah, yang penting kata yakinlah mati. Walau legetanya kedali hana dadah kamada. Na yakin Allah Tuhan ka, pakan yakin. Wa teubutkan keperatip lima la ilaha illallah nek mutuah Tuhan kata. Kamu mada kajutnya ile. Nyan kasah ibadah. Nyan kesah. Tapi kesempurnaan iman golop. Untuk kesempurnaan iman maka mesti kita harus mengenal dalil, yaitu dalil secara ijmali bukan tafsili. Artinya dalil secara global, tidak wajib dalil secara terperinci. Nyo kadar sah iman, sempurna iman. Itan yang lego nata akui legata Allah ada, saya akui Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Ada makhluk. Oh wat tajawab ada makhluk nyan kana dalil, terbebas kita daripada taklid. Itan yang ada makhluk menunjuki adanya Allah di segi bergeraknya makhluk ataupun di segi diamnya makhluk. Menyanyan baik katanya yang li. Pokoknya ada makhluk menjadi bukti adanya Allah. Kasih tunggu. Nyan kaglah katanya kana dalil. Tapi menyemantang taklid terjadi khilafiyah. Ada sebahagian pendapat yang mengatakan tidak sah iman, ada pendapat pula yang mengatakan sah iman. Tetapi kedua pendapat ini mengatakan orang yang taklid tidak kafir. Hanya pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan orang taklid itu kafir. Apa yang dimaksud dengan taklid? Ikut-ikutan dengan orang lain, baik ikut erat sago pegah ataupun ikut erat sago ikut. Kita yang legap, apakah engkau mengakui Allah itu ada? Saya akui. Apa buktinya? Tengku kepegah beklam lagi nyan taklid. Ataupun legata tak itikut Allah nak, lo itikut Allah nak. Pakan menan karena gurelong lagi nyan itikut. Nyan taklid ikut. Maka terjadi khilafiyah. Arat sago tajawab na makhluk kaglah katanya. Nyo tabut nyo legatanya kakale ke farduin, apalagi kata man akidatun najin tiga. Nyo kata buat legatanya kadar ke fardu kifayah untuk menolak syubhat. Tekedi iperagu katanya le urang nak peragu han le ragu nyan tujuan jenau. Kele tujuan untuk pokok, untuk pokok kasih. Apalagi retak katanya nak buat mendum kan dalam kampung karap 3 minggu kan. Menyaku pokok kasih. Maka kesah ibadah memada lagi lamayun mentang. La ilaha illallah nak mutuah yang kenyan Tuhan kata. Allah Tuhan kabeh. Wallahu a'lam bissawab. Nalaillah. Mungkin ada lagi anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara pandang Islam terhadap suatu kegagalan? Nah, mungkin kita sudah ikhtiar dengan maksimal, sudah berdoa sama Allah, sudah mempelajari ilmu yang relevan dengan hal yang sedang kita jalankan atau sedang kita geluti. Nah, tapi hasil yang diharapkan ya tidak kunjung datang gitu. Jadi karena hasil yang belum datang dan kegagalan membuat kita untuk ikhtiar lagi itu rasanya males gitu, kurang optimis gitu.
Nah, jadi pertanyaan Ustadz, bagaimana secara Islam kita memandang suatu kegagalan supaya tetap optimis dalam berikhtiar gitu Ustadz. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebenarnya tidak ada istilah gagal. Tidak ada istilah gagal. Istilah yang lebih enak didengar bukan gagal, tetapi belum tercapai. Maka kekalahan itu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan yang tertunda. Kegagalan sebenarnya itu bukanlah sebuah kegagalan, yang namun cita-cita belum diberikan. Kenapa belum diberikan kepada kita? Mungkin apa yang kita harapkan tersebut belum sesuai dengan keadaan kita selama ini, dengan suasana kita selama ini, dan dengan resiko yang akan kita hadapi. Belum sesuai dengan kita, bukannya gagal. Andai kata Allah memberikan sebagaimana harapan kita, belum tentu itu pun mampu kita menghadapi, mampu kita menjaga keberhasilan tersebut. Yakinlah, kenapa Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita padahal dengan penuh harapan dan penuh ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Yakinlah, berarti sesuatu itu belum cocok dengan diri kita. Jadi benar prinsip menan, menyahana prinsip menan, legetanya putus asa. Sehingga hantar tim li usaha. Lu ikut li pegawai 18 go kalau riwang wo ke di Bandar Aceh, hana lewat-lewat nyan tikana urung drawi lewat, baik menan yang berutang. Baik menan. Hanjir aja. Maka kenapa Allah belum memberikan kesempatan kita kepada kita agar kita menjadi seorang pegawai? Golom siap. Kalau li Allah Taala han cocok je ke pegawai, apalagi ibu dah po 12. Sesuai dengan keadaan hanya kekalan oleh Allah Taala mungkin mentang muda bah lewat ini urung-urung yang kadetik-detik terakhir usia pas-pasan. Jadi kubi kesempatan kurung lain, maka tidak ada gagal, tidak ada yang gagal, tidak ada. Apabila itu sebuah kebaikan, teruslah kita berusaha dan jangan lupa berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita harap, itu pasti. Makanya benar penuh harapan nih katanya. Dengan penuh harapan itulah kita akan giat dalam berusaha, dan penuh harapan itulah suatu motivasi. Makanya dia katanya beryakin denengku, lonyo pasti asal surga. Beryakin dia benar, baik pegah-pegah bagok dekat bu. Beryakin. Siapa menyahana yakin loyo. Talu li dor baca cermin sang hana harapannya. Nyan langsung beribadat denengku. Langsung beribadat. Maka menjadi motivasi, lon pasti asal surga. Sebagai tanda, lon nalu ikut jamaah, lon nalu ikut pengajian, lon nalu pupuk kebaikan. Itulah tanda. Berarti saya ini adalah penghuni syurga. Menjadi motivasi, baik loyo. Lon pasti berhasil. Buktinya, saya terus berusaha, bukan kegagalan, tetapi belum maka lanjutkan. Insya Allah pasti berhasil. Ilham silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, yang berapa hari yang lalu Ustaz pengajian malam kemarin itu menyampaikan masalah iman dan keyakinan. Maka Ustaz mengasihkan contoh gelas antara mesti harus ada menggunakan ini kalau enggak diletakkan di samping kiri kanan depan belakang, kan ada batu gantung itu kan tidak ada benda yang menempel. Itu kan antara iman dan keyakinan yang berapa hari yang disampaikan sama Ustaz. Dan ada lagi jalan magnet. Itu kan diantara iman dan keyakinan kita percaya, tetapi bagaimana cara menyikapinya itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak paham dulunya pertanyaannya. Payah ada buka YouTube kembali ya. Jadi kaitan dengan masalah malam yang setiap benda itu mengambil tempat, memakai tempat. Jadi yang jadi masalahnya setiap benda itu mesti ada tempatnya. Pasti. Setiap benda pasti ada tempatnya. Kalau ada. di kiri di
kiri kanan, depan, belakang, saya bilang kan. Mengambil tempat bukan kiri kanan muka belakang. Yang dimaksud dengan firari dzatihi, mengambil kadar kekosongan oleh kadar zatnya. Sebesar apa zat, maka sebesar itulah kekosongan yang diambil oleh zat tersebut. Apabila zat itu besar, maka besarlah kadar kekosongan yang diambil. Apabila zat itu kecil, maka kecil pula lah kekosongan yang diambil. Contoh gelas, ini zat. Dah kadar kekosongan yang icok le gelasnya ke bat tempat yang tak dua gelas. Karena gelas ubud, maka ubud kadar kekosongan. Sedangkan masjid zat yang raya, maka luah icok kadar kekosongan. Itulah membuktikan bahwa ini zat. Itu kaitan dengan zat yang namanya benda, berbeda dengan zat Allah. Karena zat Allah bukan jirim, zat Allah bukan jisim. Apa jirim? Zat yang mengambil kadar kekosongan. Apa itu jisim? Kumpulan daripada beberapa jirim sehingga terbentuk satu jisim. Lagi tubuh kita nyonya jisim, karena kumpulan daripada kulit, tulang, daging, darah dan sebagainya. Maka tubuh kita termasuk kepada jisim, termasuk anak batu, itu jisim karena kumpulan daripada beberapa pasir. Yang jadi masalah apa? Batu gantungnya itu kan tidak letak dan tidak, dia cuma mengambang. Maka ketika ada batu yang mengambang, maka di tempat dia yang mengambang itulah, di situ dia mengambil kadar kekosongan. Artinya apabila ada batu yang lain mengambang satu tempat dengan batu pertama, pasti tidak mungkin. Itu membuktikan batu itu mengambil kadar kekosongan. Paling-paling na batu sini mengambang ra unun batu pertama, ataupun ratui, ataupun iyatu, ataupun iyuk. Maka dimanapun letak benda, dimanapun letak yang namanya zat, di situ dia pasti mengambil kadar kekosongan. Apabila dia terletak di atas bumi, maka bumilah yang menjadi tempat dia mengambil kadar kekosongan. Apabila dia mengapung di air, maka di tempat apungan itulah dia mengambil kadar kekosongan. Apabila terapung di udara, maka di tempat terapung di udara, disitulah dia mengambil kadar kekosongan. Ya, jadi yang perlanetannya menyenam magnet. Lagi contoh luar angkasa, teman-teman. Berarti terjadi hana gravitasi melayang-layang pun icok tempat dah tempat yang icok bak tempat melayang tersebut. Maka matahari mengambil kadar kekosongan seluas dan sebesarnya matahari. Bintang berbintang mengambil kadar kekosongan seluas besarnya bintang berbintang. Maka semua itu mengambil kadar kekosongan. Makanya semuanya itu dinamakan dengan zat. Paham kan? Yang cocok ya. Yang pom tanya ngaju. Takut mau untuk becok kesimpulan zago. Kabere. Nala illa. Mungkin ada lagi, ada waktu 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, kebodohan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama bodoh karena jauh dari ulama. Yang kedua bodoh karena tidak tahu, tidak mau dekat sama ulama. Yang kedua ada 3 hal yang dimaafkan. Yang pertama lupa, yang kedua lupa nih yang kedua hilang akal, yang ketiga darurat. Nah ini yang pertama nih berhubungan dengan yang pertama tadi, lupa tidak tahu tapi dekat sama ulama. Ini dimaafkan bagaimana pemahamannya Ustaz? Kita dekat sama ulama tapi kita tidak tahu apa ini dimaafkan juga. Itu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dimaafkan apabila tidak tahu hanya 2 orang. Yang pertama orang yang jauh daripada ulama, yang kedua orang yang baru masuk Islam. Apabila tidak tahu, beliau itu dimaafkan karena baru masuk Islam, belum semuanya beliau pahami. Ataupun jauh daripada ulama, tidak ada tempat bertanya. Udip gaknya le kesakai. Tarzan mawah gaknya. Pagana teman yang mana? Ya? Kah? Selain daripada 2 ini tidak ada maaf. Apalagi udip getanyo ilok semua rumah rabine masjid jami alam. Siapa terdepa nyan pulau kun. Nya hana maaf. Makanya tengku ilon rojeh lon roh lon puputnya waktu ku pakai ban ku na dosa.
Karena memang dari dulu kita wajib memahami itu salah. Karena dari kecil kita wajib belajar. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Titik. Nya hanapai gugat. Nyo kenyo bahasa tiada maaf bagimu nyang kenyo. Kahaga? Illa nisyanon lupa. Maka sesuatu yang lupa itu tidak ada hukum. Karena lupa itu pada kedudukan lupa itu pada kedudukan mati. Nyo nama lupa hana tingat tu. Berarti pakan tua geputua oleh Allah rezeki. Lagi tua urung puasa ke pajuh bu hari kabeh ikan pingan. Tua hana tingat berarti gepu pajuh li Allah rezeki. Yang kedua, darurah. Nyana alasan tertentu karena dasar ad-darurat tutbihul mahdurah. Ketika kita pada taraf darurat maka dimaafkan sesuatu yang tidak dimaafkan apabila tidak nyalain bab. Yang baik pun darurat hana mendung. Baik ente necok jo kesimpulannya darurat berarti. Pakai lembaga hana mendung, nyo dengar begat, nyo berserah cok kesimpulan. Pakai numutina darurat dah kadangku. Ya hana roh nak mupom kan? Becok kesimpulan saga waju. Hana rohnya. Nah, maka ad-daruratu tubihul mahdurah. Maka darurah yang bagaimana? Ada ketentuannya. Maka ada alif lam darurah yang kamarifah. Lagi contoh semayang, hanjat dadang, jedu, karena darurat tu orang sakit, hanjat dua je darurat kenan. Dalam hanjat tak puasa karena lambung, bayar fidyah kenan darurat, bayar tak maksiat. Kalau tak maksiat tidak ada darurahnya di segi maksiat. Kamu anjen pulau, tapi tu tua darurat. Tidak tahu kait jauh dari ulama ataupun baru masuk selain daripada jauh dari ulama dan baru masuk Islam tidak ada maaf. Maka kesalahan yang pernah kita lakukan karena didasari oleh kejahilan, itulah kesempatan sekarang kita bertobat. Alhamdulillah, karena sekarang kita ikut pengajian maka menjadi tahu rupanya itu salah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti Allah masih memberikan kita hidayah. Golom mati katanya kata depu kepala salah lagu. Alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Punya dekedi sampai mati hanar depu dah pakai kabutoi dah. Rupanya salah. Itulah orang yang tidak ada hidayah daripada Allah. Alhamdulillah. Nyokenyo katanya yang kagak publik mata oleh Allah Taala. Sehingga berokon dia katanya hana terpanggil jiwa untuk ikut pengajian. Tapi sekarang terpanggil jiwa untuk ikut pengajian. Nyokenyo yang ikut hidayah Allah. Nyo hai yang kau nunggu urung-urung yang gepi hidayah. Yang berokon dia buat jeno hana lagi buat. Yang berokon hana buat jeno kapunoh ya buat. Alhamdulillah. Terlepas katanya daripada kutukan Allah. Allah kan kali menjanji dalam Al-Quran. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khasirun. Sungguh telah kami persiapkan menjadi penghuni-penghuni neraka. Siapa mereka? Itulah kebanyakan daripada jin dan manusia. Kalau kepersiap oleh Allah. Manusia yang menjadi penghuni neraka tahu. Hinoi lancang garam paduk draw. Kanan karena caratannya. Lancang garam paduk draw, diutun bayi paduk draw, iputong paduk draw, tumpuk tengah paduk draw, ikandang behana kuru yang ini. Kalau yan. Yang karena caratan mendung. Siapa mereka? Itulah bahagian daripada jin dan manusia. Apa tandanya? Nyo tanda. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini sebagai tanda. Mereka memiliki hati, akan tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nyo tanda. Walahum a'yunun, mereka itu memiliki mata, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itu memiliki telinga, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayat dan hukum-hukum Allah. Urung temu buat rata tempat, bosan mendengarnya. Nyo tanda.
tanda penghuni neraka. Ulaika kal an'am, kata Allah. Itulah mereka yang seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Kenapa lebih sesat? Binatang wajar sesat karena mereka tidak berpikiran. Manusia yang sesat padahal memiliki pikiran untuk berpikir, berarti jauh lebih sesat daripada sesatnya binatang. Ulaika humul khasirun, inilah orang-orang yang lalai ataupun orang-orang yang merugi. Maka tengku nyo kengkarap kurban. Mudah-mudahan ngantasia kurban pakon gayutsia binatang. Yang menyenang urun tanyang tengku pakon kurban binatang tasia mendeh bahlu mentang tasia. Pakon binatang untuk memberikan isyarah kepada kita, yang isyarah tersebut menjadi mau'izah, pelajaran terbesar. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa diri kita manusia ini hampir semuanya memiliki mental dan jiwanya kebinatangan. Hampir semua manusia memiliki jiwa dan mental kebinatangan. Artinya perhatian cuma makan, minum, hura-hura, senang, dan seksual. Perbedaangan kameng tu. Perbedaangan lima menyanyi dalam pikiran katanya. Apabila orientasi kehidupan kita cuma makan, minum, hura-hura, senang, sempurna seksual, tak ubahnya kita seperti biri-biri. Maka hendaknya kepada orang-orang sahib pelaku kurban, Allah mengharapkan ketika dia menyembelih binatang tersebut, hendaknya sifat kebinatangannya pun ikut tersembelih. Nyo tujuan maka dia gayusi binatang. Dengan dia menyembelih binatang tersebut, hendaknya sifat kebinatangannya pun ikut tersembelih, sehingga tinggallah jiwa-jiwa yang suci, murni jiwa manusia. Dengan jiwa yang suci itulah kita jadikan sebagai kendaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.